Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Aditya dengan NIM 23109143100020 dari program studi Psikologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang minimnya fasilitas kesehatan mental di Indonesia. Video ini dibuat guna memenuhi tugas penyajian lisan mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini kesehatan mental merupakan salah satu topik yang hangat dibicarakan di masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya caleg yang mengalami stres dan juga depresi, bahkan masuk ke rumah sakit jiwa. Dilansir dari laman WHO, kesehatan mental itu sendiri adalah mental yang baik, yang sehat, mampu mengatasi masalah, dan dapat berdampak kepada kelompoknya. Dilansir dari laman World Population View, di Indonesia sendiri sudah ada 9 juta lebih kasus depresi. Dan bukan tidak mungkin, hal ini akan terus bertambah mengingat populasi di Indonesia yang semakin tahun juga semakin bertambah. Sangat disayangkan, masalah ini masih tetap berlanjut dan belum ada penyelesaian yang konkret. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab masalah ini terus berlanjut. Yang pertama, minimnya fasilitas kesehatan masyarakat yang dapat berkontribusi secara langsung seperti rumah sakit jiwa dan juga rumah bebas pasung. Dan yang kedua adalah minimnya sumber daya manusia yang mumpuni atau ahli di bidang ini. Bagaimana yang kita lihat, hingga saat ini tidak semua provinsi di Indonesia memiliki rumah sakit jiwa. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 disebutkan bahwa setiap provinsi minimal memiliki satu rumah sakit jiwa. Tapi pada kenyataannya, dilansir dari Jawa Pos, hingga tahun 2022 masih ada 6 provinsi yang tidak memiliki rumah sakit jiwa. Bahkan baru pada tahun 2023 di Provinsi Papua Barat baru memiliki layanan kesehatan mental. Ini merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan bagi kita semua. Tentunya kita tidak menginginkan kejadian yang sama terulang lagi seperti yang terjadi di Tarakan, di mana para ODGJ mengganggu masyarakat sekitar karena tidak tertampung dengan baik di rumah sakit umum daerah setempat. Pada tahun 2022, jumlah psikolog dan juga psikiater yang ada di Indonesia berjumlah kurang lebih 4.400 sampai dengan 4.500 orang. Berdasarkan rekomendasi WHO, rasio perbandingan antara psikolog ataupun psikiater dengan jumlah masyarakat adalah 1:30.000. Sedangkan di Indonesia sendiri, rasio perbandingannya adalah 1:200.000. Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan. Dan ditambah lagi, jumlah psikolog dan psikiater yang 4.400 itu rata-rata berada di kota-kota besar, khususnya di Pulau Jawa. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama adalah dengan memaksimalkan potensi teknologi di Indonesia dengan melakukan digitalisasi pelayanan. Hal ini sudah diterapkan oleh beberapa aplikasi kesehatan di Indonesia, seperti Halodoc. Sebagaimana yang kita ketahui, Halodoc menyiapkan psikolog dan juga psikiater agar kita dapat berkonsultasi dan juga melakukan terapi apabila diperlukan. Hal ini tentu sangat membantu bagi masyarakat yang berada di luar daerah dan juga di daerah-daerah terpencil dan pelosok yang sangat sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan mental ini. Selain itu, solusi yang dapat dilakukan pemerintah adalah melakukan pemerataan sumber daya manusia yang mumpuni seperti psikolog dan juga psikiater. Hal ini sudah ditegaskan oleh Bapak Muhadjir Effendi pada tahun 2022. Beliau selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menginstruksikan para tenaga kesehatan mental di rumah sakit jiwa terbaik agar bisa dikirim ke rumah sakit jiwa daerah-daerah lain agar dapat meningkatkan kualitas para tenaga kesehatan. Tapi melihat fakta di lapangan,
tidak semua hal dapat kita digitalisasi karena masyarakat masih belum melek akan teknologi. Sehingga satu-satunya cara pemerintah agar bisa merangkul semua masyarakat adalah dengan melakukan pelayanan secara langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun rumah bebas pasung di daerah-daerah dan juga layanan kesehatan mental di puskesmas-puskesmas daerah. Mental yang sehat juga berdampak kepada fisik. Sebagaimana yang kita ketahui, orang yang memiliki kesehatan mental yang baik akan memberikan dampak positif ke dirinya sendiri. Ada beberapa dampak yang dapat diterimanya. Yang pertama, tidak mudah marah, mudah mengontrol emosi, dan dapat berhubungan baik dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang memiliki gangguan mental atau mentalnya tidak sehat akan mendapatkan dampak-dampak negatifnya, seperti mudah marah, mudah stres, dan juga dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, bahkan terkena penyakit mental. Pada akhirnya, fasilitas kesehatan mental yang saat ini masih kurang sebetulnya memerlukan perhatian lebih, karena kesehatan mental merupakan salah satu aspek yang sangat penting di kehidupan kita saat ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.